Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi dari Prodi PAUD kelas A1. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai tugas UTS pada mata kuliah Profesi Keguruan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Rizawati MSI. Dalam video ini, saya akan memaparkan tentang profesi keguruan dalam mengembangkan siswa. Berikut pemaparannya. Dalam percakapan sehari-hari sering terdengar istilah profesi atau profesional. Perlu diketahui bahwa profesi keguruan merupakan profesi yang sedang berkembang saat ini. Nah, bagi guru, pengetahuan tentang profesi keguruan harus benar-benar dimiliki untuk dapat meningkatkan profesionalitas dalam melaksanakan tugasnya. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari para anggotanya. Artinya tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan secara khusus untuk melakukan pekerjaan tersebut. Sedangkan profesionalitas menunjukkan pada dua hal. Yang pertama adalah orang yang menyandang suatu profesi. Kedua, penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan sesuai profesinya. Berikut menurut para ahli tentang profesional. Menurut Walter Johnson mengartikan bahwa petugas profesional atau professionals sebagai seseorang yang menampilkan suatu tugas khusus untuk mempunyai tingkat kesulitan lebih dari biasa dan mempersyaratkan waktu persiapan dan pendidikan yang cukup lama untuk dapat menghasilkan pencapaian kemampuan dan keterampilan serta pengetahuan yang berkadar tinggi. Sedangkan pendapat lain menurut Peter Jarvis bahwa profesi merupakan suatu pekerjaan yang didasarkan pada studi intelektual dan latihan yang khusus. Tujuannya adalah untuk menyediakan pelayanan keterampilan terhadap yang lain dengan bayaran maupun upah tertentu. Secara konseptual dan umum, ruang lingkup kerja guru mencakup aspek-aspek standar umum. Ini menurut Johnson. Yang pertama, terdapat kemampuan profesional yang mencakup penguasaan materi. Penguasaan materi, pelajaran yang terdiri atas penguasaan bahan yang harus diajarkan dan konsep-konsep dasar keilmuan dari bahan yang diajarkan. Kemudian mencakup penguasaan dan penghayatan atas landasan dan wawasan kependidikan dan keguruan. Kemudian yang terakhir terdapat penguasaan proses-proses pendidikan, keguruan, dan pembelajaran. Kemudian terdapat ruang lingkup profesi guru nih, yang dapat pula dibagi menjadi dua gugus. Nah, yang pertama terdapat gugus pengetahuan dan penguasaan teknik dasar profesional. Kemudian yang kedua terdapat gugus kemampuan profesional yang menurut Sujiarto tahun 1982. Kemudian profil kemampuan dasar guru, ada apa saja yang harus dimiliki sebagai profesional? Yang pertama, guru harus menguasai bahan materi. Yang kedua, guru mampu mengelola program belajar. Yang ketiga, mengajar. Yang keempat, mengelola kelas. Yang kelima, menggunakan media sumber belajar. Yang keenam, menguasai landasan-landasan kependidikan. Dan yang ketujuh, mengelola interaksi belajar mengajar. Di sini juga terdapat hubungan antara penguasaan materi ajar dan kemampuan mengajar. Di antaranya, penguasaan materi menjadi landasan pokok bagi seorang guru untuk memiliki kemampuan mengajar. Yang kedua, memiliki kemampuan dan wawasan yang dalam terhadap materi ajar. Kemudian yang ketiga, guru menguasai materi ajar yang akan disampaikan. Kemudian yang keempat, menguasai materi ajar yang lebih kreatif dan inovatif dalam menyampaikan materi ajarnya. Kemudian kesimpulannya adalah profesi keguruan merupakan pekerjaan yang membutuhkan keahlian dan pengetahuan. Selain itu, seorang guru juga harus benar-benar profesional dalam menjalankan pekerjaannya. Karena tugas seorang guru adalah melayani masyarakat dalam dunia pendidikan. Untuk melayani masyarakat ini,
Secara optimal, seorang guru harus menguasai kemampuan dasar guru, tugas pokok guru, serta harus memahami kode etik seorang guru. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang kemampuan profesional dalam mengembangkan siswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.